Selamat malam umat terkasih. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah dalam ibadah Kamis Putih. Bukalah hati kepada Tuhan, rasakan cinta kasih-Nya, merengkuh umat yang dikasihi-Nya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Malam ini kita akan mengenang peristiwa terakhir dalam kehidupan Tuhan Yesus dalam ibadah Kamis Putih. Tema ibadah kita hari ini adalah mengukir cinta dalam kenangan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Samuel Santoso dari GKI Kedoya. Kita akan simak warta seputar kegiatan gereja dalam video-video berikut ini. Umat terkasih, aksi penyangkalan diri masa Raya Paskah 2024 dalam kegiatan Easter Dinner akan segera berakhir di hari Paskah tanggal 31 Maret. Karena itu, mari kita bawa uang receh yang telah kita kumpulkan di rumah selama masa Prapaskah ini untuk diserahkan ke gereja. Umat dapat menyerahkannya secara non-tunai melalui transfer atau QRIS dengan menyertakan kode unik 013. Uang receh yang telah kita kumpulkan ini akan kita persembahkan untuk Blessing Community, kegiatan pengobatan gratis, dan misi pendidikan GKI Taman Aries. Kebaktian Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat 29 Maret 2024 dalam 2 kali kebaktian pukul 7.30 dan 5 sore. Keduanya hanya dilakukan secara onsite dan dalam kebaktian ini kita akan merayakan sakramen perjamuan kudus. Sabtu Sunyi dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 7 pagi secara onsite dan live streaming YouTube dalam bentuk doa dan nyanyian TZ. Kebaktian Paskah pada Minggu 31 Maret 2024 hanya dalam 2 kali kebaktian. Pertama, kebaktian Paskah subuh pada pukul 5 subuh hanya secara onsite. Kedua, kebaktian Paskah sore pada pukul 5 sore secara onsite dan live streaming YouTube. Dalam kebaktian Paskah sore akan diselenggarakan drama Paskah The Day After Easter. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang adik-adik untuk bersama-sama merayakan Paskah Anak yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 31 Maret 2024 jam 10 sampai jam 12 WIB. Kelas Batita sampai dengan kelas 1 di ruang serbaguna lantai 2 dan kelas 2 sampai dengan kelas 7 di ruang ibadah umum lantai 1. Ayo adik-adik, kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan memasuki masa Trihari Suci yang diawali dengan Kamis Putih. Sekalipun ia telah mengetahui pengkhianatan muridnya, Tuhan Yesus tetap mengukir cintanya dalam kenangan. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 1b. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Maka marilah kita mengenang dan menyambut cinta Tuhan yang setia tiada bertara.
Kebaktian Kamis Putih ini terselenggara karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pada titik kehidupan apa kita menyadari bahwa cinta Allah pada kita sungguh luar biasa? Saat bahagia? Sukses? Saat sakit? Saat lemah dan terjatuh? Ia adalah Allah yang selalu ada di setiap gelombang kehidupan. Menunjukkan arah ketika kita mengarungi perjalanan hidup yang tidak mudah. Cintanya menjadi penunjuk arah dan penerang kehidupan. Karena ia adalah sang terang. Kegelapan tidak dapat menguasai sang terang. Karena terang itu tetap menyala hingga kapanpun. Umat Kristus, malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang cinta dan kesetiaan Allah dalam perjalanan hidup yang tidak mudah. Cintanya menjadi penopang dikala kita lelah. Cinta itu mewujud dalam diri Sang Putra yang telah memberi dirinya bagi dunia. Mengenang cintanya bukan sekedar dalam bayangan dan ingatan, melainkan mewujudkannya dalam tindakan nyata, kini dan di sini. Saat Allah begitu mencintai kita, apakah kita telah menghadirkan cintanya? Marilah kita nyatakan pengakuan dosa melalui nyanyian dan doa kita.
Ya Allah, dalam cinta-Mu kami mengaku, dalam kasih setia dan pengampunan-Mu kami berseru. Terimalah kami dalam dekap sayap-Mu, dan tuntunlah kami pada jalan-Mu. Saudara sekalian, berita anugerah disampaikan kepada kita melalui surat 1 Yohanes 4 ayat 16 yang menyatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Umat Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja ini, malam ini bersama dengan sebagian umat Tuhan dimanapun juga kami merayakan Kamis Putih, mengenang kembali saat-saat menjelang Engkau ditangkap, saat-saat di mana Engkau akan diserahkan kepada dunia ini. Saat-saat Engkau menyatakan cinta kasih-Mu dalam bentuk-bentuk perlambang pada perpisahan-Mu dengan para murid-Mu. Kami juga berada di sini untuk melakukan hal yang sama, mengenang lagi cinta kasih Tuhan itu melalui ibadah kami bersama. Kami akan membaca beberapa bagian dari Alkitab. Kami mau merenungkannya. Kami mau mencari sangkut pautnya dengan hidup kami sekarang dan di sini. Tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya hati dan pikiran kami disiapkan agar menjadi tempat yang pantas bagi firman yang suci itu ditaburkan. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga yang memberi hikmat kepada kami untuk mengerti pesan Tuhan dengan baik dan mendorong kami untuk menjadi pengamal dan penghayat yang baik dan setia dari firman-Mu itu. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama-Mu, Sang Firman yang sejati itu, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan, dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya harus diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya, dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan, makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan atas semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan
turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan ketiga kita malam hari ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 dan dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan 35. Demikian tertulis. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhanmu. Tapi jikalau aku
Jadi jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31 sampai dengan 35. Tertulis demikian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakan kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat malam, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu mau mulai dari mana ini. Tema kita hari ini mengukir cinta dalam kenangan, puitis sekali, romantis sekali. Tapi saya rasa memang kalau kita perhatikan pengalaman-pengalaman hidup pribadi kita, rasanya itu suka terjadi juga. Kita ingat dalam kenangan kita bentuk-bentuk cinta, bentuk-bentuk kasih dari orang-orang yang pernah masuk berurusan dengan kehidupan kita, baik dalam hidup pribadi, dalam hidup berkeluarga, atau dalam hidup bergereja atau bermasyarakat sekalipun. Saudara, ada beberapa orang penting yang tiap kali saya ingat mereka, saudara, saya ini orang yang sulit menangis. Tapi ketika ingat mereka, kadang-kadang tiba-tiba rasa haru itu muncul. Dua orang, satu diantaranya adalah, ini ketahuan bukan milik saya, jadi saya tidak bisa. Saudara, perhatikan foto ini. Sebetulnya saya nggak usah ditampilin di sini, nggak apa-apa. Fotonya itu yang lebih penting soalnya. Bisa nggak kalau Samuelnya itu dihapus supaya fotonya. Saudara, yang saya lingkarin, ini 5 Maret tahun 80. Momen ketika saya ditahbiskan menjadi pendeta di GKI Jatim, waktu itu GKI Jatim Tulungagung. Paling kanan itu ayah saya, sebelahnya pakai blus warnanya merah itu
istri saya sampai sekarang. Nah, sebelahnya pasti saudara nggak percaya kalau itu Samuel Santoso ya. Rasanya kalau dia muncul pada era pendeta GKI sekarang, dia nggak diterima di mana-mana. Tapi 5 Maret menjadi hari yang istimewa buat saya. Jadi 5 Maret kemarin saya 44 tahun jadi pendeta. Nah, siapa orang yang paling kecil, mungil, pendek? Namanya saya tulis di situ, Ki Kyu Wanio. Kami biasa panggil IQ, karena dia adalah adik dari mamah kandung saya. Mamah saya punya 3 bersaudara, yang nomor 1 laki Ki Lipsun, Ki Suinyo, mamah saya, dan Ki Kyu Wanio. Nah, apa hubungannya kok beliau tampil bersama-sama dengan papa saya? Saudara, kalau bercerita tentang IQ, kami biasa panggilnya begitu. Kami mesti mengingat satu hal yang rasanya absurd, rasanya secara manusiawi tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang rasanya bukan pilihan dari sembarang orang. Tahun-tahun 70-an, dari tahun 60-an, 55-an sampai 70-an, dia mulai kariernya sebagai bedinde. Bedinde tahu ya, PRT, pembantu rumah tangga. Di satu keluarga Belandis, satu keluarga Tionghoa kaya raya di Surabaya. Mulai dari karier, kalau saya tanya IQ kerjanya apa? Dia mengatakan kerjanya cuci, setrika, bersihkan kamar. Seperti asisten rumah tangga kita sekarang. Saya tidak tahu, sebab kata mama, kata emak, kata oma saya, ini IQ ini anak yang manja sekali. Tapi entah gimana dia tidak pernah cerita pergi ke Surabaya dan mulai kerja sebagai bedinde. Supaya kelihatan keren ya pakai bahasa Belanda. Keluarga ini memang keluarga Belandis. Dari dia meniti kariernya itu dari bawah, betul. Sampai kemudian saya tulis di situ, dia menjadi manajer housekeeper. Apa ya kalau di kantor-kantor itu general affair. Pokoknya urusan-urusan rumah tangga. Jadi mulai dari diperintah, diupah, tapi melalui kebaikan majikannya, suami, istri, dan keluarganya yang hebat, dia meniti kariernya. Sampai kemudian dia tidak lagi diupah, dia sendiri yang menentukan berapa upah yang harus dia terima. Kepada dia diserahkan semua urusan rumah tangga. Mulai dari bayar listrik, ledeng, uang sekolah anak 3 anak keluarga ini. Pokoknya semua urusan rumah itu diserahkan kepada IQ ini. Saya sempat mampir pergi ke rumah kalau zaman tahun-tahun 65-70-an kan, kawasan Darmo itu kan kawasan seperti Pondok Indah kita sekarang. Di sanalah IQ bekerja. Di sanalah IQ mengenal Tuhan lewat keluarga ini. Dia dikasih kamar yang luas sekali. 6 kali 5 meter kalau nggak salah. Pokoknya luas sekali. Perabotan semua bagus semua. Hidupnya lebih dari enak, bukan hanya lebih dari cukup. Lebih dari enak. Pokoknya binen, mapan. Kalau dia pulang ke Pekalongan, nengok kami keponakan-keponakannya, kami senang sekali. Kadang-kadang masih seperti terlintas bau koper kulit yang dia bawa itu di hidung saya. Ada coklat, ada macam-macam oleh-oleh yang dia bawa untuk keponakan-keponakannya.
Dia hidup sangat enak, nyaman, binen, terjamin. Tahun 74, hotel tempat papa saya itu bangkrut. Papa saya bukan pemilik hotel, tetapi dia pengurus, pengelola hotel itu. Pemiliknya orang kaya nomor 4 di kota tempat kami tinggal. Tapi karena merasa kurang kaya, jadi bandar nomor dan habis. Bangkrut sama sekali, sampai kasih pesangon kepada karyawan-karyawannya tidak bisa lagi. Papa saya bekerja sama orang ini sejak saya lahir tahun 52 sampai tahun 74. Tapi hasilnya apa? Hasilnya rumah gubuk 7 kali 7 meter persegi. Tidak ada rumah sama sekali. Saya hidup lebih enak tahun 74 karena saya sudah di STT di Jogja. Tapi 4 adik yang di bawah itu mengalami betul hidup yang sangat susah. Kenapa begitu? Karena papa saya kemudian stres berat, depresi. Dan depresinya itu kemudian kena paru-parunya. Jadi sampai dia meninggal pada umur 61, mama saya meninggal umur 55. Ketika saya diterima masuk di STT, Januari kuliah, bulan April tanggal 14 mama meninggal kena kanker lever. Nah, apa yang harus kami lakukan? Dengan sangat nekat, kami pergi kepada IQ, menghimbau, meminta dengan sangat supaya dia mau menggantikan kakak perempuannya menjadi mamah bagi kami. Melihat kondisinya saat itu, kami sampai mengatakan, IQ, kalau IQ merasa keberatan, jawab saja tidak, jangan sungkan. Kami mengerti. Sebab antara kamar pribadi dia sama rumah kami yang lebarnya hampir sama, itu bedanya langit dan bumi. Di sana kamar yang bagus sekali, tembok pokoknya rapi, bersih. Kami pindah di rumah yang betul-betul gubuk. Bukan semi permanen, enggak. Ininya dari bambu semua. Papa yang sudah sakit, stres bersama dengan 4 adik ada di sana. Tanpa penghasilan yang jelas lagi. Tetapi satu hal yang mengejutkan kami, tetapi menggembirakan kami adalah ketika IQ ini mengatakan, ya saya mau ke Pekalongan. Saya mau jadi mamah buat adik-adik yang 4 orang yang mulai dari SMP sampai SD kelas, saya nggak ingat lagi tuh. IQ nggak salah. Sebab IQ akan tinggal di gubuk 7 kali 7 meter. Bukan di kamar 6 kali 5. Tidak di kasur yang enak, tempat yang bersih, semua tersedia, higienis, di lingkungan orang kaya. Tetapi ini di lingkungan orang miskin. Harus merawat seorang, kalau disebut suami dia nggak mau. Dipanggil mami juga dia tidak mau, panggil saja tetap I. Mau merawat papa saya yang sakit sampai meninggal. Mau merawat sampai 4 anak ini menjadi dewasa. Meninggalkan segala hingar-bingar, hidup yang enak, mapan, hidup yang semua serba tersedia, kondisi hidup yang sangat, karier yang sangat jelas, pokoknya semua serba lebih dari cukup. Dan sekarang mesti hidup di dalam kemiskinan. Saya ditanya, Sam, sesudah emeritus kamu takut miskin apa enggak? Yang tanya sudah ngerti ya, kalau pendeta emeritus GKI, kalau emeritus
Kemudian dapatnya berapa tahun. Karena itu dia nanya, kamu nggak takut miskin? Saya jawab, kenapa takut miskin? Kenapa saya menjawab begitu? Karena saya pernah miskin. Kalau dulu saya kaya raya, kemudian jatuh miskin, lah saya stres. Tapi enggak, dulu pernah miskin kok. Saudara, singkat kata IQ pindah bersama-sama kami sampai pada tahun 98 wafat. Sekarang pemakamannya ada di desa, di satu desa di Lampok, Banjarnegara. Tempat adik perempuan kami tinggal. Saudara, saya satu kata saja cuma mau mengatakan, apa yang dilakukan oleh IQ itu absurd. Absurd itu bukan cuma mustahil, tapi bukan cuma tidak mungkin terjadi. Tidak akan dipilih oleh orang. Bahkan ketika mendengar cerita kondisi kami pun barangkali sudah malas mendengarnya. Tiba-tiba jadi ikut miskin. Parah sekali. Tapi dia memutuskan untuk tinggal bersama-sama kami. Sampai juragannya mengatakan, wah, juragannya kalau panggil dia wah. Kapan aja kamu mau balik ke sini, kamar itu tetap jadi kamarmu. Balik saja. Kapan saja kamu mau kembali, kembali saja. Kalau kamu sudah enggak kerasan di Pekalongan, balik saja. Dan IQ tidak begitu. Dia tetap sampai akhir. Melakukan hal yang sangat absurd. Melakukan hal yang mustahil. Rasanya tidak mungkin, malahan kalau kita ditanya, sekian orang ditanya, pasti tidak akan milih itu. Dari hidup enak tiba-tiba dengan sukarela mau hidup dalam kemiskinan, dalam segala kekurangan, malahan kemudian dalam sakit penyakit malahan. Tidak ada. Dan kalau IQ ditanya, apa sih yang mendasari, yang membuat IQ mau? Jawabnya cuma satu, cinta kepada keponakan. Dan bagi IQ, cinta kepada keponakan itu tidak cuma setahun sekali datang dari Surabaya ke Pekalongan lalu bagi-bagi macam-macam kepada keponakan-keponakannya. Tapi cinta itu kemudian diwujudkan dengan mau hidup bareng keponakan-keponakannya dalam kemiskinan. Moga-moga saya tidak menangis, tetapi itu selalu membuat saya terharu. Dibandingkan Tuhan Yesus terlalu jauh. Tetapi menuju ke arah Tuhan Yesus, dia sudah melakukannya. Ada di dalam kenangan kami, rasa cinta yang tidak dipendam. Rasa cinta yang bukan hanya diucapkan. Rasa cinta yang tidak diucapkan dengan kalimat yang manis, bagus, enggak. Tetapi mau tinggal bersama-sama kami di dalam kemiskinan, tanpa menuntut apapun juga. Sampai akhir hayat. Saudara, rasanya sudah cukup khotbah saya ya. Apa masih perlu dijelaskan ayat Alkitabnya? Saya minta pendapat sama dua pendeta deh. Pak Rinto, Pak Hizki, diterusin apa enggak ini? Teruskan ya, teruskan aja. Yang atas apa yang bawah kliknya? Mengukir cinta dalam kenangan. Malam ini yang diukir itu kenangan yang menyatakan cinta. Patut diakui yang bikin tema ini romantis dan puitis ya. Mengukir cinta dalam kenangan.
Ceritanya cuma 2 aja kok. Ceritanya yang pertama itu adalah, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab akulah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut dengan cermat, akurat, dan tepat. Aku memang guru dan Tuhan. Terus apa yang dia lakukan oleh guru dan Tuhan itu? Tidak pakai marah-marah sama orang lain, sama murid-muridnya, tidak. Tetapi dia langsung copot jubah luarnya, ikat pinggang dengan jubah di bagian dalam, lalu ambil lap. Lalu dia melakukan pekerjaan seorang budak di satu rumah tangga kaya, yaitu mencuci kaki, membersihkan kaki dari para tetamu. Murid-murid Yesus agak kurang ajar. Jalan-jalan di Israel kuno itu tanah kotor sekali. Bagian yang paling kotor dari tubuh kita adalah kaki. Karena tidak ada sepatu yang tertutup, hanya ada alas yang biasanya dibuat dari guntingan kulit lalu dikasih tali begitu saja. Kotor sekali. Jadi mestinya masuk ke rumah cuci kaki dulu. Nah ini enggak. Masuk ke rumah sudah tidak cuci kaki, naik ke lantai kedua di atas, dan saudara, kalau mereka mengadakan perjamuan, saudara jangan bayangkan duduknya seperti saudara-saudara di sini. Tapi duduknya sambil berbaring begini, kakinya naik di sofa. Dan kaki itu adalah kaki kotor. Dan guru dan Tuhan itu tidak pakai berkhotbah, tidak pakai marah-marah, tapi dengan spontan melakukan sesuatu. Saya membayangkan itu sebagai satu pertanda guru dan Tuhan yang hebat. Dia punya absolute self-control. Dia tahu saya guru, dia tahu saya Tuhan. Dia tahu kalau saya punya wewenang, dia tahu kalau saya punya otoritas. Kalau saya perintahkan murid-murid saya, dia harus melakukannya. Mereka harus menaatinya. Tetapi dia mau jongkok, berlutut, membersihkan kaki-kaki kotor itu. Dengan lega, dengan ikhlas, dengan rela. Saya sebetulnya juga disuruh ikut membasuh kaki berapa orang nanti. Tapi terus terang saya bilang keberatan sama Bu Wasti, sebab khawatir nanti kalau saya deprok begitu lalu nggak bisa bangun lagi. Saya nanti mau membuktikan apakah Pak Iskia bisa apa enggak. Rasanya kita senasib, karena itu terus terang saya ngomong Pak Rinto aja sendiri yang paling langsing yang bisa secara realistis saya yang bisa melakukan itu. Terus terang kalau saya suruh berlutut begitu, bangunnya lagi saya mesti sampai ke sini baru. Tapi ini guru hebat sekali. Tidak jaim, tidak marah, tidak ada rasa jengah, spontan. Dia basuh kaki murid-muridnya. Saya tahu Petrus itu merasa pesengki, sungkan. Karena itu tidak mau dibasuh, etok-etoknya begitu ya, pura-puranya nggak mau dibasuh, akhirnya dibasuh juga. Tapi kalau ditanya, apa sih yang mau dihadirkan oleh sosok Yesus dalam cerita pembasuhan kaki? Pengajaran apa yang dikatakannya kepada kita? Lihatlah, ini sebuah absolute self-control. Saya bisa mengontrol diri dengan begitu kuat. Meskipun saya punya hak, meskipun saya punya wewenang, saya punya otoritas untuk tidak melakukannya.
malahan untuk kemudian dilayani. Dan kalau ditanya menurut Injil Yohanes, apa sih motifnya? Jawabnya motifnya cuma satu, kasih. Kasih. Demi kasih dia kepada murid-muridnya, dia bersedia merendahkan diri sampai sebegitu rupa. Mencuci kaki-kaki kotor tanpa berkeluh kesah. Dengan ikhlas, dengan rela, dengan bersungguh-sungguh, dengan lega. Cinta itu diukir dalam kenangan. Yang terbayang apa? Dia mengasihi kami dan dia mau mencuci kaki kami. Yang kedua, mengukir cinta dalam kenangan. Apa itu? Saudara, sastra Timur itu jarang sekali membuat definisi. Tidak seperti orang Barat. Orang Barat sukanya bikin definisi. Tapi kalau sastra Timur lebih suka bikin cerita, narasi. Seperti apa sih strategi Sun Tzu, strategi militer Sun Tzu? Saudara-saudara tidak akan menemukan harus begini 1, 2, 3, strategi adalah dan seterusnya. Tapi kepada kita diberikan komik, lalu kita suruh baca dan suruh menyimpulkan sendiri strateginya Sun Tzu itu namanya gimana. Begitu juga dengan para penginjil. Para penginjil itu hampir tidak pernah memberi definisi. Paulus masih 1-2 kali kasih definisi. Dia sudah pendidikannya Yunani Romawi, Barat. Tapi para penginjil tidak. Tetapi aneh sekali. Bahwa untuk satu kata love, kasih, dia seperti kasih definisi. Tuhan Yesus seperti memberi sebuah definisi. Saya lebih serak dengan terjemahan baru sebelum ini daripada yang sekarang ini TP2. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. TP1 itu lebih enak. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Memang di TP1 kelebihan kata kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang. Padahal teksnya bunyinya tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kata kasih yang dipakai adalah agape, agapau. Ternyata kata agape itu kata yang jarang sekali dipakai dalam sastra Yunani Romawi. Kata yang lebih suka dipakai itu philia, storge, eros itu banyak sekali. Agape tidak. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabat. Apa ini satu hal yang di luar jangkauan manusia? Kalau saya mengatakan tidak, IQ tadi sudah melakukannya. Apa sih yang dilakukan Tuhan? Self-sacrifice, mengorbankan diri. IQ tadi mengorbankan kenyamanan hidup, IQ tadi mengorbankan gaji besar, IQ mengorbankan semua hal yang enak yang selama ini dia terima. Dan dia mengorbankan diri. Demi siapa? Demi keponakan-keponakannya. Sampai habis. Self-sacrifice. Bukan mengorbankan orang lain. Bukan kita meskipun kita suka, saya nggak tahu kalau penatua di sini suka mengatakan kalau kasih persembahan Tuhan kami bawa korban persembahan.
Enggak ada itu. Itu kalau dibilang korban persembahan pasti bohong ya. Kalau korban itu pasti ada yang hilang dari diri kita. Ada yang sakit dari diri kita. Kalau kita kasih persembahan, kita sakit apa enggak? Ya kita suka mengaku persembahan kami sedikit sekali. Sedikit yang dikasih di rumah masih banyak apa enggak? Di bank masih banyak apa enggak? Jauh lebih banyak ya. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah self-sacrifice melalui simbol perjamuan yang di sini besok kita akan mengikutinya, perjamuan kudus. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan matinya, dia memberikan dirinya sampai habis. Jadi kadang-kadang saya berpikir ya kalau kita masih minta-minta lagi, sembarang masih diminta, minta apa saja masih diminta. Barangkali doa kita tiap hari begitu ya. Jujur ngaku begitu apa enggak? Apa saja masih diminta. Lalu Tuhan Yesus itu kalau kita melek, dia bilang begini di muka kita, Samuel, aku tuh sudah enggak punya apa-apa. Hidup mati sudah saya kasih sama kamu. Hidup enak di sorga udah aku tinggal, aku enggak punya apa-apa lagi. Lah kamu masih minta dan minta lagi. Sorry aku enggak punya apa-apa. Fair enggak kalau Tuhan Yesus mengatakan begitu? Kalau nyawa sudah diberikan, apalagi yang bisa diminta dan diharapkan? Jadi berhentilah mengorbankan Tuhan Yesus lagi. Dia sudah berkorban. Cinta dalam kenangannya itu dalam bentuk perjamuan kudus. Kali ini khotbah saya selesai betul. Jangan paksa saya untuk meneruskannya lagi. Saya mau mengajak saudara menyanyi, menyaksikan orang menyanyi, tetapi saya yakin lagu yang sebentar diputar itu, saudara juga sudah pernah mendengarnya. Lagunya buat saya nges, kalau orang Jawa bilang nges itu apa? Apa ya? Itu menyentuh banget. Kalau nyanyi lagu itu tiba-tiba bisa seperti, bagus sekali, remember me, ya. Boleh diputar ya? Saya tidak minta izin sama yang mencipta dan saudara kalau bisa nyanyi lagunya ini ada teksnya. Kita nyanyi sama-sama. Inilah saat teduh kita sekaligus. Pada bagian terakhirnya,
Me-nya bukan lagi Yesus, me-nya adalah kita semua. Umat Kristus, cinta dan luka berjalan beriringan. Tidak ada cinta yang berjalan tanpa pengorbanan. Seperti kasih Yesus yang mencinta tanpa batasan. Kita kerap mengalami dalam kehidupan sakitnya dikhianati, perihnya dikecewakan, dan banyak luka lain yang tidak terhindarkan. Pilihan kita hanyalah berhenti atau bertahan. Di malam itu Tuhan tahu ia akan ditinggalkan. 1-2 murid tidak menunjukkan ketaatan. Yudas menjualnya, Petrus menyangkalnya. Namun cinta tetap ia torehkan. Sangkalan kedua murid tidak dijadikannya batasan. Di depan mereka, jubah ia tanggalkan. Pembasuhan tetap ia lakukan. Ini bukan bagian dari kegagahan, tetapi cinta yang mewujud dalam tindakan. Teladan menanggalkan jubah menjadi panggilan bagi kita untuk turut menanggalkan jubah. Jubah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Agar kita melayani dengan sepenuh hati dan tidak berfokus pada keutamaan diri. Injil Yohanes 13 ayat 14 dan 15 merekam sabda Tuhan Yesus yang demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita melakukan teladan Guru dan Tuhan kita Yesus, yang adalah Tuhan dan Guru kita, melalui pembasuhan kaki. Kita mengukir pengalaman untuk mencintai, sehingga kita mampu mewujud nyatakannya dalam keseharian.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melakukan hal yang hampir-hampir tidak dilakukan oleh manusia biasa di masyarakat kami. Engkau bisa mengendalikan kehidupanmu secara absolut. Ketika Engkau sebagai Tuan dan Guru membasuh kaki-kaki kotor dari para murid-Mu yang merasa diri kelewat tinggi untuk melakukan hal-hal yang rendah. Engkau melakukannya demi kasih-Mu kepada mereka. Engkau juga melakukan hal yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Self-sacrifice, mengorbankan nyawamu untuk orang lain, bahkan untuk orang-orang yang membenci Engkau sekalipun. Dan Engkau melakukannya dengan ikhlas, dengan rela, dengan tulus dan tuntas. Balik lagi, semua karena kasih dan demi kasih Tuhan kepada dunia ini. Kami kagum, kami terpesona, tapi juga kami tergetar ketika kami melihat sebuah kebenaran terjadi, bukan sekedar sebuah realita yang absurd, tapi sebuah kebenaran bahwa Engkau secara total turun melayani kami. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami agar kami bisa menghayati dalam hidup beriman kami semangat dari Guru dan Tuhan kami itu. Kami mau berupaya, kami mau berusaha, kami mau secara bersungguh-sungguh dan tidak berpura-pura. Tolonglah kami. Terpujilah Engkau, ya Kristus, Guru dan Tuhan kami yang hebat. Amin. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan-Mu
Setelah Yesus membasuh kaki para murid dan mengikuti perjamuan di malam terakhirnya, Yesus pergi ke Getsemani. Ia berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya pada kehendak Sang Bapa. Katanya, "Ya Papaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa itu menjadi bentuk kesediaan Yesus untuk menapaki jalan derita yang gelap dan kelam. Dia menapaki jalan gelap dengan hati yang tulus. Dia melangkah di jalan derita dengan hati yang suci. Bersediakah kita turut membersihkan diri dan mengikut langkah Guru dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan memadamkan karakter-karakter yang membawa kegelapan bagi dunia ini? Saat kesombongan merajai hati, manusia merasa dirinya tinggi, bersikap merasa benar sendiri, lupa bahwa ia terbatas di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Amsal 16 ayat 18 menyatakan, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan mau menanggalkan kesombongan dalam diri kita. Saat ketamakan merasuk dalam hati, seakan tak ada kata cukup dalam diri. Rela melakukan apapun demi hasrat memiliki. Membuang jauh-jauh rasa untuk peduli. Lukas 12 ayat 15 menyatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaan itu. Dalam tuntunan cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan, menanggalkan ketamakan dalam diri. Saat iri bersembunyi dalam hati, kedamaian tak lagi bersemayam dalam diri. Rasa cemburu dan dengki begitu menggerogoti, tak lagi mampu mensyukuri berkat yang telah diberi. Yakobus 3 ayat 16 menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan, menanggalkan iri hati dalam diri. Saat amarah membakar hati, ia menyulut api yang sukar dikuasai. Kata dan perbuatan pun jadi seenaknya sendiri. Membuat manusia tega, saling melukai. Pengkhotbah 7 ayat 9 menyatakan, jangan cepat marah dalam hati,
karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan, menanggalkan amarah yang terlalu sering tak terkendali. Saat hawa nafsu menguasai hati, manusia menjauh dari hikmat Sang Ilahi, melupakan nilai yang hakiki dan tenggelam pada keinginan yang cepat-cepat ingin dipenuhi. 1 Petrus 1 ayat 14 menyatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan hawa nafsu kita yang sering kali tak terkendali. Saat kerakusan menguasai diri, melahap apapun jadi tak terkendali. Makan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tidak lagi ingat pada panggilan untuk memberi dan berbagi. Amsal 25 ayat 16 menyatakan, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan, menanggalkan kerakusan dalam diri. Saat kemalasan bercokol dalam hati, waktu dan kesempatan jadi seakan tidak berarti. Hilang, lenyap dorongan untuk memberi diri. Padahal hidup sepatutnya dimaknai. 1 Korintus 15 ayat 58 menyatakan,
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam cinta Allah, kita memadamkan satu lilin sebagai tanda kesediaan menanggalkan kemalasan dalam diri kita. Meski dosa menguasai kehidupan manusia dan kegelapan menutupi dunia, namun cinta kasih Allah tak pernah padam. Cinta Kristus menerangi kehidupan. Cinta Kristus memulihkan dunia. Karena cintanya ia melangkah di jalan derita, memberikan dirinya untuk menebus manusia. Dia, sang terang, melangkah di jalan yang gelap. Dia melangkah untuk membuka jalan, sebab firman Tuhan menyatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tulus dan rendah hati.
Kiranya ketulusan cinta kasih Yesus Kristus yang sudah Ia wujudkan melalui jalan penderitaan, demi membuka jalan baru bagi kehidupan, mendorong, meneguhkan, dan mengilhami kita untuk terus melangkah dalam hidup, sembari terus mengukir cinta bagi sesama dan dunia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.